Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sarehat. Ayeuna urang ngarek ngebahas deui sebuah artikel di situs Tirto ID. Nyaeta pembahasan tentang KKO anu salila ieu urang sih hafalna KKO ngan ngaran jalannya. Ternyata KKO nyaeta KKO Angkatan Laut, Korps Loyalis Soekarno yang dikucilkan Orba. Angkatan Laut dan KKO tetap loyal pada Soekarno usai G30S 1965. Dikerdilkan selama era Orde Baru, Presiden Soekarno adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI pada tahun 60-an. Setia kepada Presiden adalah hal yang lumrah bagi semua prajurit ABRI. Bahkan ketika Presiden lemah secara politik, seperti yang terjadi setelah Oktober 1965, kala prajurit Angkatan Laut memosisikan diri di belakang Presiden Soekarno. Panglima Angkatan Laut atau Menpangal Laksamana Mulyadi menurut Salim Said dalam bukunya Gestapo 65 PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto yang terbit di tahun 2015 di halaman 109 adalah seorang Soekarnois tulen. Kala kekuatan politik Soekarno melemah usai terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966, dia tetap mendukung Soekarno. Sikapnya itu tentu saja berlawanan dengan klik perwira-perwira ABRI di lingkaran Soeharto. Karena Laksamana Mulyadi pun Laksamana Mulyadi pun jadi sasaran pembersihan demi tegaknya Orde Baru. Meski begitu, pembersihan itu sebenarnya juga menyasar matra lain, yaitu kepolisian dan angkatan udara. Pemberitaan Kompas di tanggal 14 bulan 9 1968 dikutip dalam buku Presiden RI kedua Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto dalam berita buku kedua 1968 sampai 1971 yang diterbitkan di 2008 di halaman 204 sampai 205 menyebut setidaknya 140 personil Angkatan Laut dipecat dalam gerakan Perwira Progresif Revolusioner atau GPPR. Pada tahun 1967 tercatat ada 80 anggota Korps Komando dipecat karena dituduh terlibat gerakan PKI di Blitar Selatan. Harold Crouch dalam Miller dan Politik di Indonesia diterbitkan di tahun 1980 genap di halaman 260 genap menyebut Mulyadi menolak pembersihan sebanyak tuntutan Angkatan Darat. Angkatan Laut enggan tunduk pada kemauan Angkatan Darat. Sikap Angkatan Laut itu dapat dukungan penuh dari pasukan pendarat KKO yang dipanglimai Mayor Jenderal Hartono. Putih, kata Bung Karno. Putih, kata KKO. Hitam, kata Bung Karno. Hitam, kata KKO. Kata Hartono pada medio November 1965. Seperti halnya Mulyadi, Hartono adalah Soekarnois. Konon dia pasti akan bilang, sanggup jika diminta melawan golongan yang membahayakan keselamatan Presiden Soekarno. KKO setia pada Soekarno. Bagi musuh politik Soekarno, kesetiaan KKO itu jelas dianggap berbahaya. Pasalnya seperti disebut Sayyidiman Suryo Hadiprojo dalam buku
Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI, sebuah autobiografi di tahun 1997 di halaman 366. KKO Angkatan Laut sejak tahun 1960-an telah amat diperbesar kekuatannya. Kala itu, para perwira KKO cenderung berkiblat pada marinir Amerika Serikat. Namun persenjataan mereka justru dipasok oleh lawan politik Amerika Serikat. Mayor Frederick W. Hopkins dari Marinir Amerika Serikat dalam buku The Marine Corps Gadgets di tahun 1965 di halaman 47 menyebut KKO beranggotakan 12,5 ribu personil. Kesatuan ini juga kuat secara organisasi dan persenjataan karena KKO termasuk kesatuan yang cukup kuat di dalam ABRI. Kemampuan tempur KKO sudah terbukti dalam banyak operasi militer melawan beberapa pemberontakan. Pada tahun 60-an, KKO tercatat memiliki 60 unit kendaraan tempur LVT BTR-50P dan 60 unit tank amfibi PT-76, 20 meriam howitzer 122 mm. Terus 12 unit kendaraan peluncur roket SS 140 mm dalam kurung BM-40. 10 truk amfibi K61, 20 kendaraan pemandu lapis baja dan 60 unit truk bobot 3 ton. Setiap prajurit infanteri KKO juga mempersenjatai Karaben SKS dan AK-47 buatan Uni Soviet yang diakui sebagai senapan serbu yang tangguh di segala medan. Kala Resimen Cakrabirawa dibentuk, KKO memasukkan 1 batalionnya untuk bergabung. Personil KKO kini berganti nama jadi Marinir, bahkan mampu bersaing dengan pasukan elit di Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Di Probolinggo pernah terjadi baku tembak antara kelompok yang diduga bagian dari KKO dan prajurit Angkatan Darat. Kala itu Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur, adalah Mayor Jenderal M. Yasin. Pernah terjadi pada pertengahan tahun 1967, saya dihina pasukan KKO. Waktu itu beberapa truk membawa mayat seorang PNI strip ASU dengan dikawal beberapa prajurit KKO melewati depan rumah saya. Mereka meneriaki yel-yel, Panglima Jenderal Yasin Tahi, Panglima Jenderal Yasin Tahi, aku M. Yasin. Dalam buku saya tidak pernah minta apapun kepada Soeharto. Sebuah memoir di tahun 1998 di halaman 68 sampai 69. PNI ASU yang dimaksud itu adalah faksi PNI pimpinan Ali Sostro Mijoyo dan Surahman yang berseberangan dengan Orde Baru. Kemungkinan itu adalah cara oknum KKO mendemonstrasikan kesalannya kepada klik tentara yang membabat pengikut Soekarno. Posisi KKO jadi miskin. Posisi KKO jadi makin lemah setelah Soeharto berhasil menduduki kursi presiden. Pada akhir 1968, Letnan Jenderal Soehartono diturunkan dari jabatan Panglima KKO dan diganti oleh Mukijat. Soeharto lantas mengirimnya ke Korea Utara sebagai duta besar. Penugasan itu agaknya lebih terasa seperti pembuangan, karena Korea Utara tidak memiliki hubungan yang penting dengan Indonesia. Laksamana Mulyadi pun kemudian dilengsarkan dari kursi Kepala Staf Angkatan Laut. Posisinya lalu diganti oleh Laksamana Sudomo, yang lebih loyal pada Soeharto. Sejak itu pembersihan dan penguasaan KKO jadi makin mudah.
Laksamana Sudomo lalu menginisiasi operasi ikan paus di internal Angkatan Laut. Operasi itu tidak lain adalah usaha pembersihan Angkatan Laut termasuk juga KKO dari mereka yang dicap PKI atau simpatisan komunis. Akibatnya KKO mengalami penurunan jumlah personil. Menurut Mayor Jenderal Yusuf Solihin Martadiningrat dalam buku Against All Odds di tahun 2001 halaman 216. KKO jadi hanya memiliki 5.000 personil saja padahal KKO sebelumnya punya 25.000 personil. Ribuan prajurit dan perwira KKO kala itu dikaryakan di beberapa departemen pemerintahan. KKO kemudian diganti nama menjadi Korps Marinir berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Skep garis miring 1831 garis miring 11 garis miring 1975 tertanggal 15 November 1975. Pergantian nama itu dianggap penting karena nama KKO dianggap terlalu identik dengan Soekarno dan itu tidak menyenangkan bagi Orde Baru. Nama Korps Marinir itu terus dipakai hingga saat ini. Meski begitu, Orde Baru Soeharto tetap saja menaruh prasangka pada korps ini. Yusuf Solihin menyebut jarang ada bekas perwira marinir yang menduduki jabatan strategis karena mereka pun umumnya mentok di dalam korpsnya saja. Jabatan bintang 2 Mayor Jenderal atau bintang 3 Letjen di Mabes Angkatan Laut atau Mabes ABRI sangat sulit didapatkan. Keadaan itu berubah setelah Soeharto lengser di tahun 1998. Ada seorang jenderal dari marinir yang kemudian menjadi komandan pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, komandan Sesko TNI, komandan jenderal Akademi TNI. Jadi artikel ia ditulis oleh Patrick Matanasi, editor Fredrik Ajis Firdaus. Segitu aja baraya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.